Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Khalila Balkis dengan NPM 242151111126. Yang saya hormati, Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Sebelumnya, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Hadan Nursyapani dengan NPM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Mila dengan nomor pokok mahasiswa 24215111135. Nama saya Ratu Reja Ramaharani dengan nomor pokok mahasiswa 24215111138. Perkenalkan, nama saya Kotrunida Munawaroh dengan nomor pokok mahasiswa 24111111139. Perkenalkan, nama saya Salva Aziz Ramadanti dengan nomor pokok mahasiswa 24215111151. Pengenalan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah dan filosofi Pancasila. Pancasila diciptakan sebagai dasar negara melalui proses perumusan yang dimulai pada masa menjelang kemerdekaan. Gagasan ini awalnya muncul dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep Pancasila. Konsep ini kemudian dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9 dan dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 hingga akhirnya disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral yang mendalam. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menekankan nilai spiritual dan toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia menunjukkan pentingnya kesatuan dan integrasi bangsa dalam keragaman. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegakkan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kepemimpinan bijak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyuarakan pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila dan identitas nasional. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia karena bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi fondasi moral serta ideologis negara. Dalam keragaman yang luas, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu, menjaga keharmonisan, dan mendorong kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jiwa dan roh bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai universal yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan IPTEK, di mana setiap sila mengandung prinsip etika, moral, dan sosial yang relevan untuk menjaga arah dan dampak pengembangan teknologi tetap sesuai dengan jati diri bangsa, di mana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengarahkan pengembangan IPTEK agar tidak mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mendorong IPTEK yang mempertahankan hak asasi manusia, hakikat individu, dan keadilan etis. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. IPTEK dikembangkan untuk memperkuat kohesi sosial dan nasionalisme,
bukan menciptakan kesenjangan atau disintegritas. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, di mana pengembangan dan pemanfaatan teknologi harus dilakukan melalui musyawarah, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang adil. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana IPTEK harus mendukung pemerataan pembangunan, kesetaraan akses, dan kesadaran distribusi manfaat. Selanjutnya yaitu peran Pancasila dalam etika IPTEK. Yang pertama yaitu sebagai landasan moral dan etika. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai moral yang membentuk kerangka etika dalam riset, inovasi, dan aplikasi IPTEK. Yang kedua yaitu menghindari penyalahgunaan IPTEK, yang dimana Pancasila itu sendiri membantu membatasi potensi negatif dari IPTEK seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media digital. Dan yang terakhir yaitu mendorong regulasi etis, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pembuatan regulasi terkait IPTEK seperti perlindungan data pribadi. Yang pertama yaitu ada tantangan pengembangan IPTEK di Indonesia. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pula disebut IPTEK di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, kita masih kekurangan tenaga ahli yang berkualitas dan kalaupun ada, penyebarannya belum merata. Kedua, riset dan penelitian seringkali terbentur, masalah dana dan fasilitas yang minim. Yang ketiga, kerjasama antar dunia pendidikan, pemerintah, dan industri masih belum solid, padahal sinergi ketiganya saling penting. Dan terakhir, yaitu yang keempat, masih ada kesenjangan digital yang cukup antar kota dan desa, akses internet dan teknologi belum merata. Nah, yang kedua, ada dampak positif perkembangan IPTEK. Kita bahas terlebih dahulu dampak positif perkembangan IPTEK. Yang pertama, mempermudah komunikasi global. Kini kita bisa berhubungan dengan siapapun saja di belahan dunia, manapun hanya dengan sekali klik. Nah, yang kedua, ada efisiensi dalam dunia kerja dan industri. Otomatis dan sistem digital membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga juga ada inovasi di bidang pertanian dan pangan. Nah, teknologi ini membantu petani meningkatkan hasil panen melalui sistem irigasi cerdas dan bibit unggul. Untuk dampak negatif dari perkembangan IPTEK juga ada yang pertama yaitu tergantinya tenaga kerja manusia oleh mesin. Banyak pekerjaan tradisional yang hilang karena otomatisasi. Yang kedua, banyak ketergantungan berlebihan pada teknologi. Nah, banyak orang jadi kurang interaksi sosial karena terlalu fokus pada gawai. Yang ketiga juga ada penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan siber. Maksudnya seperti penipuan online, perataan data pribadi, dan penyebaran hoaks. Nah, selanjutnya kita berganti pembahasannya, itu pembahasan tentang peran Pancasila dalam menghadapi dampak IPTEK. Nah, maksudnya Pancasila bisa jadi kompas moral dalam menghadapi gempuran IPTEK. Nah, setiap Pancasila pasti ada peran. Untuk sila pertama, menjaga etika dan moral agar teknologi tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Sila kedua, inovasi harus tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai manusia dikalahkan oleh mesin. Sila ketiga juga menyebutkan teknologi harus mempersatukan bangsa, bukan memecah belah. Sila keempat, IPTEK harus berpihak pada rakyat, bukan segelintir elit. Dan sila terakhirnya itu sila kelima, manfaat IPTEK harus bisa dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya yang tinggal di kota atau punya akses internet cepat. Selanjutnya kita akan membahas urgensi Pancasila dalam pengembangan IPTEK berkelanjutan. Nah, bagaimana Pancasila bisa menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut IPTEK secara berkelanjutan? Artinya, IPTEK tidak hanya berkembang pesat, tapi juga selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Nah, kita hidup di era kemajuan IPTEK yang sangat cepat. Namun, kemajuan ini bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak diarahkan dengan bijak. Pancasila hadir sebagai pedoman moral dan etika dengan
dengan berpegang pada Pancasila. Pengembangan iptek juga bisa memperhatikan bukan hanya keuntungan ekonomi, tapi juga nilai-nilai sosial budaya dan ekologi. Pancasila sebagai pedoman iptek berkelanjutan tercantum dalam nilai-nilai Pancasila yang sangat relevan dalam iptek, yaitu sila pertama, mengajarkan kita untuk menjaga etika dan tanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Sila kedua, mendorong agar teknologi tetap menghormati martabat manusia, tidak menyengsarakan. Lalu ada yang terakhir, sila kelima, yaitu menekankan bahwa hasil iptek harus adil dan merata, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi, Pancasila ini bisa menjadi panduan agar iptek itu bisa berkembang secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada semua. Lalu ada iptek dan keadilan sosial. Nah, iptek tidak boleh hanya menguntungkan negara maju atau kelompok tertentu. Contohnya teknologi pertanian modern. Nah, seharusnya bisa dipakai oleh petani kecil untuk meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Lalu teknologi digital seperti internet harus bisa menjangkau daerah-daerah terpencil agar semua anak bangsa bisa belajar dengan setara. Nah, semua ini tuh bentuk dari keadilan sosial yang sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Jadi, Pancasila itu penting untuk memastikan iptek dikembangkan secara etis dan berkeadilan. Kalau kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman, maka iptek juga bisa menjadi alat untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk menjaga lingkungan, menciptakan pemerataan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya ada kasus dan implementasi nyata. Untuk contoh implementasi Pancasila dalam dunia iptek, yang pertama ada teknologi kesehatan, yaitu aplikasi telemedicline, di mana contoh platformnya adalah Halodoc atau Alodokter. Di Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Nilai Pancasila yang tercermin adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kedua, di mana aplikasi ini memberikan akses kesehatan yang merata di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sila kelima, di mana aplikasi ini juga mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antara kota dan desa. Selanjutnya ada contoh implementasi Pancasila dalam dunia iptek. Teknologi pendidikan atau platform pembelajaran digital, contohnya rumah belajar oleh Kemendikbud, di mana rumah belajar ini menyediakan bahan ajar gratis untuk siswa di seluruh Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin adalah Persatuan Indonesia, sila ketiga, di mana teknologi ini dapat menyatukan akses pendidikan lintas wilayah, dan yang kedua ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di sila keempat. Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran berbasis teknologi. Untuk poin selanjutnya ada tantangan dalam penerapan Pancasila di dunia iptek. Yang pertama ada kapitalisme global, di mana sistem kapitalis ini mendominasi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam iptek menjadi terbatas karena orientasi pasar dan keuntungan. Upaya pengembangan ekonomi Pancasila seperti yang digagas oleh Mubyarto pada 1980 tahunan belum menunjukkan hasil nyata yang mampu bersaing dengan sistem kapitalis yang berpihak pada pemilik modal besar. Yang kedua, ada tantangan dalam globalisasi, di mana globalisasi ini membawa dampak pada lemahnya daya saing bangsa dalam hal inovasi dan perkembangan teknologi. Indonesia lebih banyak menjadi konsumen teknologi dibanding menjadi produsen. Ketergantungan pada negara maju menghambat kemandirian iptek pada Indonesia. Untuk yang ketiga, ada konsumerisme atau meningkatnya daya konsumtif menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk luar negeri. Iptek tidak hanya diarahkan untuk kemandirian bangsa, melainkan untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang keempat ada pragmatisme atau orientasi masyarakat yang mulai bergeser kepada workability atau hasil yang bisa langsung diterapkan. Yang kedua ada satisfaction atau kepuasan instan, dan yang ketiga ada result atau fokus pada output.
Dan selanjutnya ada nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan terpinggirkan dalam praktik kehidupan dalam pengembangan IPTEK ini. Nah, selanjutnya di sini ada arah masa depan IPTEK dalam konteks Pancasila. Yang pertama ada pentingnya pendidikan dan penyuluhan tentang Pancasila. Di poin pertama ada kemajuan IPTEK harus diimbangi dengan pendidikan moral agar teknologi tidak disalahgunakan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan penting di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Dan yang ketiga ada, dengan pendidikan Pancasila, generasi muda dapat memahami bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan semua, bukan untuk kepentingan egois atau merugikan orang lain. Pentingnya pendidikan dan penyuluhan tentang Pancasila itu dalam menghadapi kemajuan IPTEK yang begitu pesat, pendidikan dan penyuluhan tentang Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan nilai moral. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada harapan untuk pengembangan IPTEK yang berlandaskan Pancasila. Di poin pertama ada, Pancasila menjadi filter nilai dalam pengembangan IPTEK dengan menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, perkembangan teknologi harus mendorong pemerataan akses, bukan memperlebar jurang sosial. Dan yang ketiga, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, Indonesia bisa membangun masa depan IPTEK yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Harapan untuk pengembangan IPTEK yang berlandaskan Pancasila ke depan, kita berharap pengembangan IPTEK di Indonesia selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkecil kesenjangan, dan menciptakan kemajuan yang merata dan beretika bagi seluruh rakyat Indonesia.